Silakan duduk. Sebagaimana telah dilakukan pengambilan atau pengucapan sumpah pada persidangan yang lalu, ternyata ahli pada saat itu karena larut malam sehingga tidak jadi diteruskan untuk memberikan pendapatnya di persidangan ini. Untuk itu hari ini dihadapkan kembali oleh penasihat hukum sebagai ahli untuk diminta pendapatnya, sehingga sumpah yang pernah diucapkan pada persidangan yang lalu tetap berlaku pada persidangan hari ini. Baik. Paham ya Pak ya? Paham yang mulia. Silakan penasihat hukum, apa yang mau ditanya? Baik. Terima kasih yang mulia. Kemarin kita tertunda melaksanakan persidangan sehingga kita sedikit refresh dulu bahwa ahli adalah ahli toksikologi. Nama Dr. Budiawan ya, Dr. Rernat Budiawan, chemical toksikologis. Boleh sedikit aja mungkin sampaikan kurikulum vitae-nya lagi, tapi pendek aja, hanya pendek aja. Terima kasih. Sebagaimana tercantum dalam bahan presentasi saya, jadi saya adalah Dr. Rernat Budiawan. Memang nama saya cuma satu, Budiawan. Jadi Rernat itu adalah title yang saya peroleh ketika saya studi di Jerman. Dan saya adalah pengajar atau dosen dan juga peneliti di Universitas Indonesia mengenai aspek toksikologi dan bahan-bahan kimia berbahaya. Dan saya bergabung beberapa asosiasi baik ilmu forensik maupun himpunan toksikologi Indonesia, dan juga pernah pengurus himpunan kimia Indonesia, dan juga pernah menjadi saksi ahli dalam kaitan dengan kasus pencemaran di Teluk Buyat pada masyarakat di sana. Dan juga saya training mengenai bahan kimia berbahaya dalam aspek toksikologi baik di Thailand maupun di Jepang dan juga di Amerika. Dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, terutama saya juga sekarang ini juga anggota tim penyusun bahan kimia di Indonesia, rancangan undang-undang tentang bahan kimia di Indonesia. Sekarang saudara masih mengajar di Universitas Indonesia? Benar, masih saya mengajar di Masih ya? Universitas Indonesia. Baik. Jadi dengan kurikulum vitae ini kita bisa lihat bagaimana profil daripada ahli ya. Sekarang saya langsung saja kepada persoalan ya, karena mengejar waktu. Sebelumnya kami penasihat hukum telah memberikan data-data kepada saudara untuk saudara periksa sebagai bahan analisis saudara. Apakah saudara masih ingat saya sudah berikan pada saudara adalah surat dari Abdwaluyo ya, ya menerangkan tentang cairan-cairan tersebut ya di sini ya. Juga adalah bukan ini saya kira ya. Ini yang dikirakan termasuk juga berita cara penyitaan ya, cairan lambung yang dari orang tuanya Mirna, dan juga berita cara lab krim ya. Oh, ini ya. Kemudian juga BAP Nur Sarman dan berita acara daripada Gel-Gel ya. Benar. Dan beberapa hal yang lainnya nggak saya perlu sebutkan satu persatu di sini sebagai bahan daripada saudara untuk menjadi ahli di sini. Ya. Pertama-tama atas nama tim penasihat hukum saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budiawan ya yang berkenan hadir di sini memberikan penjelasan kepada pengadilan agar pengadilan ini duduknya jelas. Oleh karena itu saya berharap sekali apabila Pak Budiawan menyatakan yang sebenarnya menurut keyakinan ahli, tidak ada yang ditambah-tambah, artinya tidak ada yang terpaksa. Apa yang menurut keyakinan saudara dari keilmuan saudara, itulah yang saudara sampaikan dalam persidangan ini. Baik. Saudara saksi, saudara ahli
Saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana ilmu toksologi ini berperan dalam suatu pemeriksaan tentang kematian. Karena kita agak rancu, Ya. kita mengenal adanya patologi, Ya. kita mengatakan toksologi, Ya. nah itu toksologi ilmu racun, tapi patologi ilmu tubuh manusia dan sebagainya. Mungkin supaya kami jelas, coba saudara jelaskan mungkin, kalau Anda punya presentasi boleh Anda sejelaskan, agar kami bisa mengetahui di mana sebenarnya posisi toksologi ini dan bagaimana perannya dalam bisa membantu pengadilan dalam mengungkap kasus-kasus kematian seperti ini. Kalau ada filenya boleh silakan saudara. Baik, terima kasih. Mohon izin saya berdiri. Baik. Karena bidang saya dasarnya adalah kimia dan juga penelitian dan pengembangan studi saya khusus mengenai toksikologi, maka saya katakan saya adalah khusus mengenai toksikologi kimia. Artinya kita bicara tentang bahan-bahan kimia yang berperan dalam aspek toksikologi. Di mana sebenarnya peranan toksikologi dalam konteks ini dan juga peranan kimia ingin kami sampaikan di sini. Ya, pertama penting untuk kita pahami bersama bahwa yang namanya bahan kimia itu adalah semua materi, ya, baik berupa unsur, senyawa tunggal dan atau campuran yang berwujud. Jadi dia dapat berwujud padat, cair atau gas. Artinya bahan kimia adalah materi. Sifatnya tracer, dapat ditelusuri. Kenapa demikian? Kalaupun dia berubah, maka berubah wujudnya di sekitar itu. Kalau nggak padat, cair atau gas. Ini penting untuk kita pahami bersama dalam kaitan bahwa kenapa dalam konteks bahan kimia ini penting dalam aspek kasus ini juga, bahwa penting juga untuk kami sampaikan di sini adalah bahwa bahan kimia selalu dan harus dalam posisi dia memiliki wadahnya, ya, yaitu kita lihat di sini baik cair maupun padatan maupun gas dia punya wadah. Kenapa demikian? Karena bahan kimia tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks tanpa wadah. Kalaupun di udara, itu konteksnya kita gambarkan ini ada dalam bentuk wujud gas. Jadi dia harus ada kemasan, ada wadah. Penting untuk kita pahami sini. Kenapa demikian? Karena tidak mudah itu orang nantinya kita bicara dalam konteks bahan kimia membawa, ya, tanpa ada suatu media atau wadah. Sebagai suatu contoh dalam ini kita bicara dalam kasus terduga sianida. Dan bahan kimia pada dasarnya sudah ada, ya, sudah ada dan aturan internasionalnya dapat informasi tentang bahan kimia itu yang namanya melalui MSDS, Material Safety Data Sheet. Apa dia itu bahan kimia? Yaitu semua sifat-sifat bahan kimia dari bahan sifat fisiknya, molekulnya, sifat kimianya, sifat racunnya, sifat cara menghandlenya, sifat kebauannya, semua ada dalam Material Data Sheet. Artinya sebenarnya bahan kimia itu tracer, terukur. Ya, ini salah satu contoh. Kita bicarakan dalam konteks sianida. Sianida jelas ada boiling point, ya, ada melting point. Ya, kalau asam sianida kita sebut di sini dia punya sekitar 25 derajat Celcius akan dia menguap. Ya, kalau kita bicara dalam konteks natrium sianida maka dia butuh suhu 1496. Jadi ini membedakan. Jadi antara sianida sebagai gas ataupun HCN senyawanya atau dalam bentuk natrium sianida atau yang dikenal dengan sodium sianida. Ya, dalam bentuk kristalnya. Jadi jelas sifat ini harus kita pahami dulu, ya. Kemudian penting juga untuk kita ketahui bahwa di dalam MSDS juga diinformasikan, ya, bahwa setiap bahan kimia itu kalau dikatakan punya bau, punya kebauan, itu juga terdata. Sebagai contoh di sini, untuk di sini terlihat bahwa untuk bahan kimia sianida, maka dia punya kebauan antara 0,8 sampai 4,4 ppm. Artinya, jika ada bahan kimia yang namanya HCN, maka kebauan itu atau dalam ini NaCN yang terurai menjadi HCN, maka kebauan itu akan terasakan dan jika melebihi angka 4,4 maka itu sudah dikatakan melewati batas kebauan itu. Dan batas ini nanti akan saya sampaikan lagi dalam hal pemanfaatan tingkat kebauan ini. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan bahan kimia di satu sisi memang bermanfaat, tetapi bahan kimia di sisi lain bisa berbahaya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya.
Nah, lalu dalam konteks ilmu yang saya tekuni dalam konteks toksikologi, ini adalah yang sudah diadopsi WHO dalam berbagai jurnal maupun buku-bukunya, bahwa seorang ahli toksikologi dalam konteks bahan kimia khususnya, ya, kita bicara di sini adalah sumber paparan atau xenobiotika atau bahan kimia itu sendiri yang kita katakan berada pada posisi eksternal, di luar. Artinya di luar tubuh kita. Dan kemudian sumber paparan itu bisa melalui media minuman, artinya bahan kimia yang ada dalam minuman itu sendiri, atau bisa juga dalam makanan, artinya dalam makanan, ataupun melalui udara atau air. Ini disebut sebagai sumber paparan dan harus kita mengetahui sumber itu. Kenapa demikian? Karena akan terkait dengan ketika kita tahu bahan kimia sebagai sumbernya ada di mana, dan kemudian tadi saya katakan bahwa bahan kimia harus dalam posisi terpacking atau punya kemasan, maka sumber ini akan jelas. Dan setelah proses bahan kimia ini kaitannya dengan aspek toksikologi, masuk atau kontak ke dalam tubuh yang kita kenal dengan yang namanya terjadi paparan, ya, jika terjadi paparan, paparan ini bisa melalui jalur inhalasi, yaitu melalui yang namanya penghirupan hidung kita atau sistem pernapasan kita, bisa melalui yang namanya ingesti, penelanan, yaitu makanan atau minuman sebagai suatu contoh, atau dia bisa juga jalur paparannya melalui kontak kulit. Ya, nah dalam hal ini penting dipahami proses bahan kimia sampai kepada target organ di sini membutuhkan suatu proses yang dikenal dengan yang namanya atme. Apa itu atme? Sebelum saya sampai ke sini, saya ingin jelaskan, atme adalah suatu proses. Ya, ketika suatu zat racun atau kimia masuk ke dalam tubuh kita, maka ada proses yang namanya absorpsi. Absorpsi adalah garda terdepan dari makhluk hidup terlindungi atau terlindungi oleh zat atau paparan tadi. Apa itu absorpsi? Tentunya kita kenal dengan proses penyerapan. Namanya absorpsi, bukan absorpsi. Artinya apa? Absorpsi terjadi penyerapan hingga bagian yang terdalam, sistemik. Dan absorpsi itu terjadi melalui suatu media yang namanya membran. Dan setelah diabsorpsi, maka bahan kimia tadi setelah masuk dan kontak, diabsorpsi dan kemudian didistribusi. Didistribusi yang dalam hal ini cairan darah, yang berperan untuk mendistribusikan suatu zat kimia. Dan zat kimia kemudian sampailah kepada target organ, maka dia akan mengalami yang namanya metabolisme. Apa itu metabolisme? Adalah proses detoksifikasi. Tuhan memberikan kita, jika kita kemasukan suatu zat, ataupun kita sebut saja zat ini racun, maka tubuh kita berupaya mendetoksifikasi. Melalui apa? Merubah zat tersebut. Jadi semua zat kimia yang masuk di racun itu harus menghadapi itu dulu prosesnya. Kemudian jika sanggup detoksifikasi berjalan atau perubahan ini berjalan dan kemudian maka ini akan meninggalkan jejak dalam konteks ini. Dan kemudian jika ini sampai kepada target organ, maka terjadilah interaksi kimia. Disitulah orang kimia yang belajar toksikologi mempelajari bagaimana mekanisme bahan kimia itu bisa berinteraksi dengan organ tubuh kita. Kenapa? Karena di organ tubuh kita ada enzim, ada protein, ya, ada molekul-molekul biologi, dan itu bisa ditelusur dengan interaksi kimiawi. Jika targetnya adalah dengan dalam konteks bicara dosis, nanti saya bicarakan, bisa efeknya akut, tergantung dosisnya, bisa efeknya kronis, tergantung juga dosisnya dan bahan kimianya. Dan dalam proses ini jika detoksifikasi dan terjadi dan berlangsung, maka bahan kimia itu akan diekskresikan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita pada dasarnya berupaya untuk mendetoksifikasi. Nah, tadi saya katakan absorpsi terjadi di mana? Ya, Saudara ahli, kalau ekskresi itu maksudnya apa tadi itu? Ekskresi asik dikeluarkan. Ke mana? Melalui urin. Melalui urin. Ya, Okay. bisa juga melalui sistem pernapasan. Ya, tetapi pada umumnya kita melihat dalam konteks ini adalah jika zat-zat kimia ini pada umumnya dikeluarkan melalui urin, walaupun dalam hal ini bisa dan melalui keringat dan sebagainya. Pada kebanyakan adalah melalui urin kita. Dan bagaimana proses absorpsi itu terjadi? Absorpsi itu terjadi adalah kita perlu juga pemahaman ini bahwa di dalam organ tubuh kita ada bagian yang terkecil, itu yang kita sebut sebagai suatu sel.
Disinilah peranan dari bahan kimia, di mana sel kita dilapisi oleh suatu membran, dan membran ini memiliki sifat apa itu lipoprotein? Seperti minyak dengan air. Jadi kalau tangan kanan saya atau kita semua diberikan tangan kanan, kita teteskan yang namanya bensin, sebelah kiri saya atau kita diberikan namanya air, maka yang mudah terserap adalah bensin, bukan air. Kenapa demikian? Karena lapisan membran inilah yang kesesuaian penting. Artinya ada proses seperti itu. Tidak sekonyong-konyong kemudian masuk, tidak, ada suatu proses. Nah, inilah yang dikatakan lapisan membran yang melindungi tubuh manusia. Nah, jika proses ini terjadi, maka tadi saya katakan terjadi proses penyerapan, dan kecocokan itu tergantung pada sifat bahan kimianya. Ya, kalau dia yang bahan kimia seperti garam, natrium cyanida dibandingkan dengan bensin, maka bensin lebih cepat serap. Kenapa demikian? Karena kesesuaian dia. Maka kesesuaian absorpsi ini penting kita pahami. Nah, kembali dalam kaitan dengan yang tadi saya katakan, setelah mengalami proses ini, maka kerja dari ahli toksikologi adalah monitoring biomarker atau bioindikator. Kenapa saya katakan demikian? Karena bahan kimia adalah traceable, bisa ditelusuri, tidak sekonyong-konyong dia hilang tanpa jejak, tidak. Kenapa? Karena dia materi, hanya berubah wujud, berubah senyawa kimia lain. Nah, kalau kita bicara dalam konteks biomonitoring atau bioindikator, maka bioindikator itu bisa, kalau kita bicarakan dalam konteks adalah misalnya cyanida, maka yakinlah bahwa dalam konteks perubahan cyanida menjadi tiosianat, itu adalah firm. Sudah penelitian banyak membuktikan bahwa bahan kimia ini bisa ditelusuri kalau kasusnya adalah cyanida. Salah satunya tiosianat, di samping sisa yang tidak mungkin belum termetabolisme karena mungkin keracunan dalam jumlah yang besar, maka cyanidanya pun bisa. Kalau kita ingin menjauhi lagi, ingin menelusuri lagi, kita bisa pada tahap ini. Yaitu tadi, jika bahan kimia ini kita tidak tahu, maka bahan kimia ini akan terikat pada suatu enzim. Enzim itu protein, yaitu yang berperan dalam proses metabolisme tadi, maka dia akan terikat. Itu juga bisa ditelusuri. Ya, jadi dengan kata lain, dalam konteks ini bahwa bahan kimia bisa kita telusuri sampai dimanapun dia berada. Dan dalam konteks sebab dan akibat inilah seorang ahli toksikologi kemudian membatasi diri ketika bicara dalam target organ, maka jika ada kerusakan atau kematian dan sebagainya, itu bukan urusan dari ahli toksikologi. Dia batasi pada sampai sini. Nah, untuk mencapai dia mendapatkan biomarker atau monitoring ini, maka diperlukan yang namanya cairan tubuh. Apa saja itu? Tadi, urin sebagai tracernya, kemudian darah adalah golden evidence yang baik, ya, dan kemudian target organ misal di hati, dan seterusnya, misal limpa dan sebagainya. Nah, saya mau tanya ahli ya. Ya. Jadi ahli tadi mengatakan wewenang atau batas kewenangan daripada toksikologi itu hanya di fase itu tadi. Fase ini. Sedangkan ini efek kesehatan itu maksudnya apa nih? Ya, ini dunia kedokteran, ahli dokter forensik dalam hal ini. Ya, dia melihat bagaimana kerusakan itu terjadi pada organ. Tetapi ahli toksikologi bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi akibatnya bagaimana, itulah ahli kesehatan dalam hal ini seorang dokter berperan. Jadi di sini apakah toksikologi itu punya kewenangan untuk menyatakan cause of death atau sebab-sebab kematian? Tidak. Kenapa demikian? Seorang ahli toksikologi sampai pada aspek penilaian risiko, potensi kematian. Jadi toksikologi nggak punya, tidak bisa. Nggak punya otoritas untuk tidak itu. punya otoritas. Kenapa? Kematian itu ada fase-fase, ada juga parameter-parameter tersendiri. Toksikologi hanya melihat ini bukti-bukti tracer yang tadi saya katakan, bahan kimia ini tracer ditelusuri, dibuktikan. Karena kesehatannya itu karena ada ahli yang bersaksi di sini katakan itu bisa juga gitu, enggak ya? Saya berpendapat tidak. Ya, jadi wewenang saudara hanya di situ ya. Ya, di sini kita. Cause of death itu bukan kewenangan toksikologi. Bukan kewenangan toksikologi. Okay. Dan penting juga bagi ahli toksikologi kimia, karena ini berbicara dalam aspek kehidupan dan juga kesehatan, maka dia harus menggunakan dalam analisisnya yaitu suatu penerapan jaminan mutu analisis. Artinya apa? Metode harus valid. Metode yang dipilih harus sesuai. Dan kriteria bagaimana metode itu sesuai, ada ketentuan-ketentuannya.
Jadi dengan kata lain, bahwa seorang ahli toksikologi, apalagi toksikologi kimia, maka dia men-trace dari mulai sebab, kemudian bagaimana proses itu terjadi, diserap dan sebagainya, sampai kepada batasan ini, dan kemudian efek misalnya pusing, mual dan sebagainya, ya. Tapi tidak pada yang tadi saya katakan. Ini saudara katakan tadi monitoring biomarker atau Ya. bioindikator. Itu maksudnya apa? Tanda-tanda atau ciri-ciri atau apa itu maksudnya? Jadi setiap bahan dia tadi saya katakan punya tracer. Artinya punya kemampuan untuk diselidiki. Kenapa? Ketika zat sebagai suatu contoh saja saya ambil sini adalah sianida, maka ketika dia sampai ke dalam target organ di sel, karena semua organ itu punya sel. Di dalam sel tadi yang saya katakan ini, ya, yang saya sebut di sini, ini ada bagian mitokondria di mana pada sel ini, pada inti ini terjadilah metabolisme, perubahan. Upaya tubuh kita mendetoksifikasi. Jadi markernya Markernya- cyanida Pak? Nah, kalau kita bicara markernya cyanida, maka sudah confirm yaitu sebagai SCN yang dikenal dengan thiocyanat. Di mana ditemukan itu? Dia bisa di hati, cairan dalam di darah, bisa juga yang paling banyak memang di urin kalau dia terekskresi, dan juga cairan-cairan tubuh yang lain. Di dalam darah juga bisa? Oh bisa. Ada contoh lain mungkin yang zat yang lain yang ada markernya supaya Nah. kita bisa tahu. Ada contoh lain, sebagai suatu contoh, saya katakan lanjut saja dulu, maaf. Ya ini, sebagai suatu contoh, ketika kita terpaparkan atau teracuni oleh benzen, mungkin sulit, inilah perlunya jaminan mutu dan kualitas kita dalam metode menganalisis. Kenapa demikian? Karena ketika bicara seseorang keracunan benzen, maka belum tentu dia akan menemukan benzen dalam tubuhnya. Kenapa? Perlu pemahaman ini. Kenapa? Karena perubahan benzen dalam tubuh akan menghasilkan TTMA, transtran-muconic acid, dan SPMA atau phenyl mercapturic acid, yaitu suatu bioindikator atau biomarker itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita bicara benzen, orang terpaparkan atau teracuni benzen, maka dia sulit menemukan benzennya. Tetapi dia bisa menemukannya yang namanya biomarker atau bioindikator ini. Jadi apa yang dicari kalau dalam benzen? Ya, TTMA ini. Oh. Jadi kalau orang menemukan dua dalam fase cairan tubuhnya, baik itu di urin maupun di cairan darah, ya, maupun cairan tubuh yang lainnya, maka dia pasti akan menemukan ini kalau dia, apalagi kita bicara kasusnya adalah kematian. Kenapa? Kalau kasus kematian itu jumlahnya pasti besar. Jadi artinya kalau setiap zat kimia Iya, itu sudah ada pasangannya ya. Artinya Pasti. kalau mencari ini cyanida pasti pasangannya Iya, thiocyanat. biomarkernya, ya. Kalau benzen pasangannya ini TTMA nah, dan kalau zat yang lain umpamanya. ada lagi, misalnya kalau misalnya kita sebut saja, misalnya saya sebut dalam hal ini misalnya kita bicara vinilklorida, Iya. ya, maka dia ada suatu asam asetat tertentu. Oh, jadi itu sudah baku itu Sudah baku, itu sudah dibukukan dan WHO juga mengacu dengan ya? Itu yang MDS tadi itu? Iya, MSDS dan juga di WHO juga. Oh, jadi Guidance sudah begitu. Jadi sudah ada bakunya ya. Kalau Sudah ini ada. cari ini, kalau Cari ini cari iya. ini gitu ya. Kalau kita tidak temukan itu saya cari, dan itu harus ada. Kenapa? Karena dia adalah produk dari proses metabolisme tadi. Oh. Maka disebut biomarker atau bioindikator. Oke, lanjut. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita bicara dalam kaitan dengan tadi sudah ya, kita bicara dalam kaitan apa pentingnya orang ahli toksikologi berbicara dalam konteks ini. Risk hazard kali exposure ini sudah juga diadopsi oleh GHS. Apa itu GHS? Globally Harmonious System, suatu lembaga, suatu pedoman tentang bahan kimia yang dikeluarkan oleh PBB. Kenapa demikian? Karena PBB melihat bahwa bahan kimia di satu sisi bermanfaat, dia bisa disalahgunakan. Maka dia membuat suatu pedoman. Nah, GHS inilah yang mengguidance jika orang terpapar dalam kaitan dengan bahan kimia, maka risk yang bicara, risiko, kembali lagi risiko, potensi, kemampuan. Nah, ketika kita bicara rumusan ini, risk sama dengan hazard kali exposure, hazard artinya sifat bahaya bahan kimia. Artinya apa yang saya maksud sifat bahaya bahan kimia? Dia sifat bahan kimia ini konstan. Artinya apa? Kalau kita bicara sianida di sini racun, maka di Amerika juga dia racun. Kalau kita bicara merkuri di sini racun, di Antartika juga merkuri racun. Kenapa? Karena sifatnya alamiah. Sudah terbukti. Nah,
ketika kita bicara bagaimana mengelola bahan kimia supaya tidak salah gunakan, maka konsep risk assessment inilah yang dipakai, yaitu risk tergantung pada exposure, kontak. Ada atau tidak kontak? Kalau tidak ada kontak, tidak masalah dalam bahaya. Kenapa demikian? Karena kita bicara apa yang nanti terjadi kalau dia terpaparkan. Jadi intinya di situ. Ya. Nah, selain itu penting untuk memahami aspek toksikologi kimia adalah dosis. Dan bedanya ahli toksikologi kimia dan farmasi adalah ketika kita bicara kimia, dari mulai awal di sini no observed effect level sampai di sini, itulah ahli kimia. Dia pelajari dari mulai dosis yang terendah sampai ke dosis yang lebih tinggi. Pada aspek dunia farmasi lebih tertarik pada bagaimana dosis dari sini di bawah LD50 menjadi terapi. Kenapa? Bedanya obat dengan racun tipis, yaitu dosis. Menurut Paracelsus sudah diutarakan, ahli bapak toksikologi. Dia katakan all things are poison, only the dose makes it not poison. Jadi dosislah penentu. Jika obat berlebih dosisnya kita konsumsi, bisa risiko kematian. Nah ini penting. Kenapa demikian? Karena dosislah yang berperan di sini. Ketika kita bicara parameter dalam toksikologi, dosis yang dikenal adalah LD50, lethal dose. Jadi dosis kematian, dan itu dihasilkan dari percobaan-percobaan pada hewan dan kemudian diterapkan pada manusia dengan suatu ketentuan tertentu. Nah, jadi penting dalam konteks toksikologi kimia adalah di samping tadi atma dan sebagainya, yaitu adalah kita bicara dalam kaitan dengan dosisnya. Kemudian kita bicara tadi jalur paparan. Mengapa jalur paparan yang saya katakan tadi ada melalui inhalasi, ada melalui ingesti? Dan apa yang beda? Yang beda kalau semacam ini, kita sebut saja di sini asam sianida yang berupa gas, dia bisa kita dapatkan juga dari asap rokok, baik rokok yang aktif maupun yang pasif. Maka jika orang terpaparkan dengan asap ini, maka dia masuk pada saluran pernapasan kita. Di saluran pernapasan kita ada yang namanya alveolus alveoli, yaitu semacam suatu cerobong-cerobong halus yang jutaan banyaknya, dan zat tersebut akan terserap masuk dan kemudian cepat berinteraksi pada bagian situ ada saluran darah dan berinteraksi dengan darah. Jadi sianida adalah bekerja pada di mana oksigen ada dan tentunya dalam darah. Sehingga ketika orang terpaparkan melalui yang nama jalur inhalasi, maka terjadilah penghambatan oksigen di sini, maka akan terjadi proses yang kemudian cepat kematiannya dibandingkan melalui ingesti. Mengapa cepat? Karena dia langsung menghambat oksigen sehingga orang tersengal-sengal, mual, pusing dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan melalui yang namanya penelanan, maka kita bicara di sini. Gaya hidup kita banyak dari makanan apa yang kita dapat ini. Bisa saja dalam makanan yang kita konsumsi mengandung pestisida, bisa. Bisa saja dia mengandung suatu senyawa kimia ketika zat atau produk itu diolah yang mengandung nitrit, bisa. Atau juga bahan tambahan pangan yang biasa dan diizinkan oleh pemerintah, bisa juga. Dan kemudian jika juga disalahgunakan yang kita kenal dengan penyalahgunaan formalin atau boraks. Ini juga, ini jika masuk ke dalam tubuh kita, jika masuk dalam tubuh kita, maka proses atma tadi terjadi. Dan kalau yang masuk adalah zat gizi, maka dicerna, diabsorpsi, dimetabolisme, sama juga dengan ini. Bedanya adalah prosesnya relatif berbeda, kelambatannya terutama dalam kaitan. Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, kasus dalam kita bicara sianida khususnya, nah inilah yang saya katakan bahwa ada fase-fase. Ketika sianida ini ingin mencapai target organnya, maka tubuh kita berupaya mendetoksifikasi. Melalui fase-fase seperti ini, maka terlihatlah ada biomarker tiosanat yang harus dan wajib kita menelusuri kalau memang terpaparkan akibat sianida dalam jumlah yang besar yang dianggap mematikan tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana misalnya ke dalam kasus ini natrium sianida. Natrium sianida terpapar melalui diduga gitu masuk melalui kopi dan kemudian sampailah pada proses yang tadi saya katakan ya, di dalam hati 80%, hampir dikatakan banyak penelitian mengatakan antara 70 sampai 80% yang namanya sianida itu mengalami detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Berubah menjadi tiosianat.
Dan tiosyanat yang seperti ini bisa juga sebagai suatu ikatan yang terbentuk dengan metahemoglobin metasional, ataupun juga sisa sianida yang mungkin belum bisa berinteraksi. Kenapa? Karena kerja sianida adalah memblocking oksigen. Dia melalui interaksi dengan yang namanya zat EV ini. Kenapa? Karena secara alamiah EV ini akan mengikat oksigen. Terjadi proses oksidasi. Istilah kimianya terjadi suatu perubahan-perubahan karena oksigen. Ketika oksigen ada dan bertemu dengan adanya sianida, maka oksigen ini terkalahkan 2-3 kali cepat sianida. Kenapa? Karena kemampuan dia mengafinitas senyawa ini lebih kuat. Sehingga terbentuklah ini. Dan ini kembali lagi adalah bagian yang bisa kita tracer dalam konteks ini. Kita telusuri. Bisa diikuti terus. Bisa. Kemana dia perginya bisa. Bisa. Karena dia adalah bahan kimia yang lebih stabil di sini. Lebih stabil dalam konteks ini. Ya. Dan kemudian kalau kita ingin telusuri melalui ginjal atau paru-paru eksersi berupa urin ini, kita bisa telusuri sebagai tiosyanatnya juga. Ya, jadi inilah hal yang penting dalam kaitan dengan kasus kita bicara dalam konteks sianida. Ya, dan tentunya penting juga untuk kita bicarakan dalam konteks ini adalah bagaimana indikasi intoksikasi sianida ini terkait dengan adanya lebam mayat yang berwarna khas dalam konteks ini. Dan pada kebanyakan, pada kasus-kasus yang saya dapatkan itu, dari studi-studi literatur itu, lebam dalam konteks ini terjadi adalah perubahan warna. Yang berwarna merah. Kenapa warna merah itu terjadi yang dikenal dengan cherry red ataupun black red? Karena sianida itu menghambat oksigen dalam metahemoglobin. Hemoglobin kita dalam hal ini cukup, maka oksigen jenuh. Ketika oksigen jenuh, maka disitulah perubahan dalam organ tubuh seseorang itu menjadi berwarna yang khas, dikatakan cherry red, karena temuannya ada di Eropa. Kasus-kasus. Boleh nggak saya sederhanakan dengan bahasa umum bahwa dengan adanya sianida maka dia akan mengikat oksigen, sehingga oksigen itu sebenarnya sianida akan mengikat zat besinya, Fe-nya, oksigennya tidak terbawa, dia banyak, tapi tidak dibawa, tidak bisa berfungsi, dan itu membuat menjadi merah. Iya. Dan ini ditandakan dengan gambar seperti ini. Ini adalah suatu kejadian yang logis. Kenapa demikian? Karena kejenuhan oksigen. Kenapa kejenuhan? Karena oksigen tidak difungsikan oleh bagian tubuh kita. Kenapa? Karena adanya afinitas dan kemampuan sianida itu sendiri. Jadi banyak oksigen diikat oleh tapi dia diikat nggak bisa keluar, akhirnya jadi merah gini. Nah soal lebam ya, ini kan lebam kebetulan merah. Biasanya juga dalam praktek perkara-perkara yang saya tangani itu juga ada lebam mayat, itu tergantung daya gratifikasi kan. Betul. Kalau umpamanya dia mati dalam keadaan tertelungkup, maka lebam mayatnya itu ada di perut. Ahli-ahli kedokteran akan tahu tentang itu. Gitu ya. Nah, ini kalau saya dari sisi bagaimana bisa terjadi lebam gitu merah ya. itu. Oh, itu yang dijelaskan. Oke. Ini bukan biru ya. Nah, itu merah faktanya. Ya. Lalu what do toxicologists do? Apa yang mereka lakukan dalam konteks ini? Dia harus mempelajari mekanisme. Saya memiliki suatu publikasi internasional bagaimana saya ke depan ini meyakinkan bahwa penyakit kanker pun kita bisa telusuri melalui interaksi kimia. Kenapa? Tantangan ke depan dunia kesehatan adalah zat-zat kimia. Itulah penting untuk kita pahami ini. Ini adalah bagian yang saya lakukan selama ini, ya. Kemudian bagaimana saya melakukan pengujian biomonitoring, dan juga bagaimana saya melakukan penilaian risiko, dan itu tergantung kembali lagi dalam proses ini adalah bagaimana zat itu sampai kepada manusia. Ini adalah yang saya lakukan selama ini, dan tentunya penting dalam kasus ini adalah untuk pro justisia dalam konteks itu. Nah, mengapa saya katakan penting? Depres sekarang ya. Ini adalah BAP dari Laprim ya, di mana telah disita barang bukti berupa BB1, BB2, BB3, terus BB4, BB5, BB6, dan BB7 ya.
Ini yang sudah kita lihat. Jadi ada 7 bukti. Iya. Yang ini, yang BB1 ini adalah sisa minuman dari yang diminum Mirna. Yang katanya sebagian diantaranya dituang kepada botol. Ya. Jadi yang di botol ini katanya berdasarkan sini adalah sisa bagian daripada sisa itu. Jadi 2 ini BB1 Ya. dan BB2 ini adalah bagian daripada sisa minuman Mirna itu. Satu terdiri dalam gelas, satu terdiri dalam botol. Ya. Nah, BB3 ini adalah bukti pembanding, Ya. yaitu cairan kopi yang dari Oliver diambil pembanding. Satu buah pipet berisi cairan 0,1 ml, ini disebut BB4, ini adalah cairan lambung yang diambil dari tubuhnya Mirna 70 menit setelah dia meninggal. Jadi saya ulangi, ini adalah cairan lambung yang diambil dari tubuh Mirna 70 menit setelah dia meninggal. Ya. Ini telah dibuktikan dengan adanya penyitaan yang dibuat oleh kepolisian, disita dari ayahnya Mirna, kemudian dijadikan jadi barang bukti di sini. Ya. Nah, sedangkan BB5, BB6, BB7 ini adalah hasil adalah barang bukti yang diambil oleh dokter dari organ lambungnya. Jadi, sampelnya ya. Jadi bukan otopsi ya, sampel ya. Jadi barang bukti dari hasil otopsi. Di sini disebutkan otopsi, tapi di dalam kenyataannya ini bukan otopsi tapi adalah sampel. Yaitu satu berisi lambung, satu toples berisi lambung, satu toples berisi empedu, hati ya, dan juga berisi urin ya, spuit berisi urin. Ya. Jelas di sini ya. Lanjut. Nah, inilah adalah hasil. Baik. Hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaannya adalah sudah terarah di sini dia. Yang diperiksa itu adalah pH. Kemudian Ya. arsen, ion cyanida, ion natrium, pestisida, obat-obatan, lain-lain. Lain-lain ini apa? Kita nggak jelas di sini. Ya. Jadi artinya kalau pemeriksaan kan mestinya ada fokus, tidak lain nggak tahu. Tapi yang jelas dilihat di sini. Nah, kita lihat kepada BB1. BB1 tadi saya ingatkan bahwa adalah sisa minuman Mirna yang ada dalam gelas. Disebutkan didapatkan pH-nya 13. Arsen negatif di dalam gelas tersebut. Ya. Cyanida positif 7.400 mg per liter di gelas tersebut. Ion natrium adalah positif 7.857 mg per liter. Sedangkan pestisida negatif, lain-lain positif kafein. Ya. Oke. BB2 itu adalah sisa minuman Mirna yang ada dalam botol. Ya. pH-nya 13, arsen di dalamnya tidak ditemukan, yaitu negatif. Ion cyanida positif 7.900 mg per liter. Ya. Nah, ion natrium positif 9.042 mg per liter, negatif. Pestisida positif kafein. BB3 ini adalah bukti pembanding. Ya. Hanya 6, arsen negatif, ion cyanida negatif, ion natrium positif 22, pestisida negatif, dan lain-lain kafein. Nah, ini yang paling penting. BB4. BB4 ini seperti tadi ini adalah cairan lambung yang diambil dari tubuh Mirna 70 menit setelah dia meninggal. Ya. pH-nya 6. Kita bisa bandingkan di sini ya. Ya. Di sini di cairannya ini di gelas itu 13. Oke. Tapi di lambung Mirna yang dari lambung Mirna ini diambil pH-nya 6. Ya. Bukan 13 ya. Yang BB4 nih. 6 nih. Arsen tidak ditemukan dalam cairan lambung Mirna tersebut. Dan ion cyanida juga negatif. Jadi tidak ditemukan ion cyanida di dalam cairan Mirna itu. Ion natrium juga negatif. Pestisida negatif, lain-lain negatif. Ya. Jadi tidak ditemukan cyanida di dalam cairan lambung yang diambil dari tubuh Mirna almarhum 70 menit setelah dia meninggal. Oke. Nah, sekarang kita lihat BB5. BB5 pH-nya 5,5.
Di sini juga negatif. Kemudian ion cyanida positif 02. Di sini. Ini adalah pemeriksaan terhadap organ yang dilakukan setelah 3 hari meninggalnya almarhum Mirna dan telah diformalin. Ya. Jadi setelah diformalin, setelah 3 hari, ditemukanlah di dalam organ lambung tersebut positif 0,2 cyanida. Tetapi waktu 70 menit setelah meninggal, dia sebenarnya negatif. Tapi setelah 3 hari, setelah diformalin, dia 0,2. Kemudian ion natrium positif 950. Pestisida negatif. Lain-lain positif kafein. Kemudian BB6. pH-nya 5,5. Ya. Arsen negatif, ion cyanida juga negatif. Ya, ini kalau nggak salah yang di hati. Jadi di hati juga negatif, nggak ada cyanida. Baik. Dan juga tidak dijelaskan di sini tiosianat, tapi jelas cyanidanya tidak ada di dalam hati. Ya. Kemudian juga positif 500 mg natrium, pestisida negatif di sini, dan lain positif kafein. Terus BB7, urin. Di urin pH-nya adalah 8. Arsen negatif. Ion cyanida negatif juga. Jadi tidak ada dalam hati, tidak ada dalam urin. Natrium positif 2300. Pestisida negatif. Lain-lain positif kafein. BB7. Oke? Nah, kita lihat kesimpulan. Ini mungkin perlu karena ini mungkin menjadi kenapa kita selama ini terlena dan sedikit tidak bisa menjajaki ini. Pertama, BB1 dilaporkan hasilnya oleh yang membuat laporan ini. Disebutkan BB1 seperti ini, positif mengandung zat bahan beracun dan atau berbahaya, ion cyanida NaCN 7400. Setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13,0. Ini laporan pertama, kesimpulannya. Kedua, BB2 dilaporkan juga positif ion cyanida yaitu 7.900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13,0. Nah ini melompat ini. Ini masalah kita nih. BB3 tidak dilaporkan dalam kesimpulan. Ini nih. BB4 yang negatif tadi di cairan lambungnya Mirna juga tidak dilaporkan di sini. Tidak ada dalam kesimpulan di sini. Ini yang waktu di persidangan saya tanya-tanya dulu. Jadi tidak ada di sini. Melompat langsung kepada BB5. Yaitu lambung positif mengandung cyanida yang 0,20 mg. Sehingga inilah yang selalu kita perbicarakan selama ini, 0,20. Yang negatifnya kita nggak pernah bicarakan karena tidak dilaporkan dalam kesimpulan ini. Lompat. Nah, kemudian disebutkan ini BB5, kemudian ini menurut literatur disebutkan begini, hanya keterangan. Nah, dijelaskan sini BB1, BB2, BB3, BB5 langsung. Kembali lagi di sini. Jadi BB3 minuman pembanding disebutkan aja, hanya disebutkan minum pembanding. Tapi di sini nggak disebutkan. BB5, nah BB4 nggak ada nih. BB3 disebutkan di sini, tapi BB4 lompat lagi di sini. Nggak ada. Ini BB3 pembanding disebut, hanya pembanding aja. BB5 di sini. BB4 nggak ada. BB6 empedu dan hati. Dan BB7 urin positif. Mengandung zat aktif yaitu kafein. Inilah hasilnya. Jadi walaupun tidak ada dalam kesimpulan ini, tapi hasil pemeriksaannya ada. Kembali, yaitu tadi yang ini. Hasil. Dan ini dibuat oleh Laprim Polri yang saya kira cukup akurat. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada ahli. Pertama, tentu saya mau bertanya mengenai keadaan ini. Apa yang ahli lihat bisa simpulkan dari keadaan ini? Urutannya mungkin terserah ahli. Apakah kita bicarakan dulu tentang BB1, BB2 atau melompat kepada BB4? Mana yang terbaik secara
akademik ilmiah yang bisa ahli jelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Iya, kita bicara dalam konteks mudah-mudahan ini sama, ya, dalam konteks ini. Menarik bagi kami pertama pH, kemudian juga keberadaan sianida 7.400 atau 7.900 miligram per liter atau ppm. Sebentar dulu, jangan bingung ya. Ini dengan ini sama ya? Sama. Cuma Anda tambahkan di sini penjelasan gitu aja ya? Ya. Oke. Ya. Oke, kita panggil. Kedua, kalau kita bicara dalam penampilan yang dalam bentuk data di sana, pertama kami sebagai analisis toksikologi membingungkan. Ini sebenarnya metodenya apa ini? Harus jelas sebenarnya. Ketika dapat yang namanya menuduh dia sianida, pakai cara apa? Kenapa banyak? Karena bahan-bahan kimia yang bersifat toksik. Sampai kemudian ketujuh bahwa sianida itu juga jadi pemikiran saya dalam itu. Arsen oke, negatif dikatakan. Pestisida itu banyak. Ada organofosfat, ada organoklor, ada karbamat. Itu jenisnya beda-beda dan daya racunnya juga beda-beda. Ya, jadi ini tentunya karena saya dalam ini posisinya tidak mendapatkan apa yang dilakukan sewajarnya, kalau akademisi ataupun peneliti selalu melampirkan metodenya pakai ini dengan limit deteksi demikian, kemudian hasilnya demikian. Jadi kalau ini kami seperti apa sebenarnya? Banyak Conway mikrodot kami tahu itu, GCMS kami juga tahu, ya. Tetapi apa yang digunakan untuk menetapkan sianida ini? Menjadi pemikiran saya dalam konteks. Dan kemudian kita tadi berbicara kualitatif bagi sianida. Itu juga belum kita jelaskan. Yang kemudian kalau kita bicara kimia bukan hanya kualitatif tapi aspek kuantitatif. Sekarang kalau kita lihat, terimalah ini apa yang tertera di BAP ini adalah 7.400 ppm atau miligram per liter atau 7.900 miligram per liter. Itu terlalu besar dalam kaitan dengan kemungkinan adanya yang namanya gas sianida itu. Ya. Kenapa saya katakan ini? Maaf dulu, Ya. kalau itu tadi 7.400 mg per liter, kalau dibuat dalam gram jadi berapa itu? Jadi 7,4 gram per liter. Jadi 7,4 gram ini? Ya. Satu botol itu ya? Iya. Konsentrasinya, kita bicara konsentrasinya. Konsentrasi. Ya, karena tadi saya katakan bahwa ketika kita bicara dalam kaitan dengan, maaf saya langsung saja dulu, ya, ketika kita bicara 7.400, kita bicara dalam kaitan dengan konsentrasinya. Menurut ATSDR, yaitu Agent Toxic Substance Disease Registry, jadi suatu lembaga dunia di mana CDC atau Center Disease Control menyatakan 0,8 sampai 4,4 ppm saja sudah kebauan yang harus diperhatikan. Apalagi kita bicara ACGH, American Conference Government Industrial Hygienist. Apa maksudnya data ini? Ya, dia membatasi jumlah bau jika ada di industri mengandung bau sianida, maka hanya diperbolehkan range-nya lebih kecil atau 2,0 sampai 10 ppm. Artinya apa? Kalau melebihi dari 10 ppm atau 10 mg per liter, maka evakuasi darurat harus dilakukan. Kenapa demikian? Karena sangat membahayakan sianida ini. Jadi kalau katakanlah ini ada 7.400 atau 7.900 ppm atau miligram per liter ini, bau gasnya kemana-mana itu. Dan itu pasti selingkungan yang terdekat, pasti yang terdekat adalah potensi kematian bisa terjadi. Kenapa demikian? Hanya dengar baunya aja? Bau, karena itu gas sianida itu. Karena NaCN di dalam Jadi air akan saya ulangi keluar. dulu ya, di sini kan tadi dengan maksimal 4,4 ppm Ya. atau yang di bawah itu ACGHI Ya. 10 ppm Ya. sudah harus dievakuasi orang harus. kalau ada ditemukan dalam pabrik. Dalam industri. pabrik, iya itu batas kebauan yang harus ditolerir. Padahal ini jumlahnya adalah 7.400 ppm. Iya, Nah kalau ada ditemukan dalam suatu industri 7.400 ppm, apa yang dilakukan? katastrofe namanya, Hah? kecelakaan. Kecelakaan, Ya. kolaps semua. Ya kalau memang dia terpapar kontak ya pasti dalam Pasti. hitungan ya potensi akan begitu.
Kenapa itu gas cyanida? Itu proven itu. Proper itu. Makanya lembaga dunia menetapkan data-data bauan ini. Oh, jadi di baunya saja sudah langsung. Sudah langsung. Ini makanya menurut aturan internasional untuk bahan kimia yang bersifat kebauan, maka mereka batasi. Ini proper. Berapa ribu kali ini ya? Berapa ribu kali. Jadi ini makanya saya melihat data ini apa iya gitu. Lalu kenapa cyanida kan gitu. Itu yang saya masih meragukan dalam konteks ini ya. Kemudian kalau kita bicara dalam kaitan dengan bahan kimia yang tadi disebutnya adalah memiliki pH 13. Ya. Tentunya kembali lagi saya katakan pH Coba jelaskan dulu apa sih sebenarnya pengaruh pH ini dengan kematian, dengan lambung, asam lambung dan sebagainya sehingga kita tahu. Ya, kenapa kita penting juga mengetahui? Karena sifat pH adalah menyatakan sifat kalau pH 13 atau di atas 7 namanya alkalis kebasaan dan kalau di bawah 7 adalah asam ya dan efek dari kebasaan yang terlampau tinggi misalnya pH 13 menyebabkan korosif pada organ tubuh. Kalau menurut GHS Globally Harmony System bahwa pada daerah yang ekstrim di atas 11,5 maka potensi terjadinya korosif dimasukkan sebagai suatu kelas yang sangat berbahaya. Jadi bahaya korosif. Ketika kita bicara pH di bawah 7 dalam air ini yang ekstrim misalnya 2, maka kita berbicara dalam kaitan dengan efek korosif itu. Nah, baik, kita bicara dalam pH ini. Lalu saya mencoba menghitung. Karena apa? Saya melihat suatu literatur yang namanya pH 13 untuk NaCN saja ya, itu tidak sampai 13. Ya. Dan saya juga sudah coba dalam kondisi yang seperti seperti itu. Jadi kita lihat coba perhitungan teoritis. Ini saya coba membuat perhitungan teoritis dan ini perhitungan yang valid secara kimiawi. Kenapa saya hitung begini? Karena NaCN adalah suatu garam yang terbentuk dari basa kuat NaOH dan asam lemah HCN. Maka istilah kimia dia akan terurai seperti ini dan kemudian CN-nya terhidrolisis. Apa itu terhidrolisis? Dia berinteraksi dengan air, membentuk yang namanya HCN dan OH. Maka dalam posisi ini kebasahan dan kita hitung jika ion cyanida 7400 setara dengan 14 gram per liter. Ya, kemudian molnya kita cari, ya, molnya kita cari, kita dapat molnya ada 0,29. Nilai Ka konstanta asamnya sudah tertera dalam tabel dan kemudian itu sifatnya universal. NH nilai KW atau konstanta hidrolisisnya 10 pK minus 14. Dengan perumusan ini maka kita akan bisa hitung dapatlah 2,67 POH dan kemudian nilai pH adalah pH sama plus pH plus POH adalah 14 adalah suatu baku rumusan. Jika ditemukan POH-nya 2,67 maka nilai pH-nya adalah 14 kurang 2,67 11,33. Sedangkan itu tertera 13. Saya berpikir ada sesuatu di sini yang tidak tepat dalam konteks itu. Itu berdasarkan data analisis saya. Dan juga secara literatur untuk 1 molar yang 3 kali lebih besar dari nilai 0,3 ini atau 0,29 ini, pH-nya menurut Ullmann itu 11,64. Nah, dulu ahli ya, dulu pernah saya paparkan juga ini data soal dari pemenang hadiah Nobel yaitu Ullmann, coba dipaparkan. Oh ini ya, yang dulu kepada yang mulia majelis saya sampaikan. Saya coba jelaskan dulu cocok atau tidak sama ya pendapatnya ya. Ini data yang sudah baku diteliti oleh Ullmann sehingga dibikin ini Ullmann. Di mana disebutkan di sana, kalau itu dari molar ya, 1 mol per liter, 1, itu konsentrasinya itu adalah 49 dan juga kalau sampai ke 49, pH yang paling tinggi adalah 64. 11,64. Ya, 11,4. Ya kan? Jadi artinya dengan atau mungkin saudara yang jelaskan lebih bagus, mungkin bukan saya ahlinya. Coba saudara jelaskan apa ini? Ya, sebenarnya ini adalah suatu data yang sudah dilakukan oleh ahli tersebut, yaitu bahwa dia menetapkan bahwa maksimum jika 1 molar adalah pH-nya 11,64. Ya, kalau 0,1 11,15 itu adalah suatu data yang dilakukan selama ini dan mereka menyimpulkan seperti itu. Ya.
Jadi data itu adalah confirm karena berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh saudara Ulman dalam hal ini. Jadi artinya 49 1 molar berapa gram? Iya, 49. 49 gram. Ya. Ya kan? Nah, artinya dengan 1 molar yaitu 49 gram, Ya. maka kalau itu dimasukkan dalam satu cairan umpamanya, maka paling tinggi pH yang bisa didapatkan itu adalah 11,64. Kan itu? Ya, Sedangkan dalam kasus ini berapa? 0,3. 0,3. Ya. Padahal di sini mengatakan 49. Ya. Betul. Bisa dapat 13. Kan gitu kira-kira ya persoalannya kan? Nah, itulah yang saya katakan memang perlu suatu metode terkalibrasi atau dengan kata lain dia harus tervalidasi. Baik. Lanjut. Karena dalam aspek toksikologi, jika kita tidak mengkalibrasi atau tervalidasi, maka ada ketidakpastian. Coba kita lihat angka-angka. Angka-angka ini tidak menunjukkan bagaimana sebenarnya tervalidasi atau tidak. Karena indikasi tervalidasi adalah ada simpangan bakunya. Dari tabel kami tidak lihat. Kemudian metode apa yang digunakan tadi, saya juga nggak. Bisa LCMS, bisa ion kromatografi yang mana? Atau Ya, bisa dengan tatip. itu ahli berpendapat, Ya, tapi oke. kita bicara data yang ada Ya, sekarang kita lah bicara. kan. Oke. Paling Ya. tidak Anda memberikan bandingan, Ya. tapi kita bicara dengan data yang kita Oke. pakai sekarang. Ya. Nah, sekarang saya mau langsung kepada BB4. Baik. Ya. BB4 tadi saya ulangi lagi adalah cairan lambung yang diambil dari tubuhnya Mirna 70 menit setelah dia meninggal. Ya. Hasilnya negatif. Ya. Setelah 3 hari kemudian, maka diambillah sampel dari organ tubuhnya. Antara lain berisi lambung, Ya. hati, empedu, dan urin. Ya. Setelah diperiksa, ditemukan ternyata ada 0,2 Ya. ya, miligram per liter sianida. Ya. Nah, bagaimana ini saudara bisa menjelaskan ini? Pertanyaan saya dulu begini. Ya. Kalau sudah pertama kali diperiksa 70 menit setelah meninggal itu hasilnya negatif, Ya. pertanyaan pertama saya adalah mungkinkah yang negatif ini berubah menjadi positif? Tidak. Tidak mungkin ya. Itu golden evidence di situ. Tidak ya? Tidak. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Pertanyaan kedua, Ya. mengapa kemudian setelah 3 hari ada 0,2? Ya. Bisa dijawab. Terima kasih. Ini kita lihat di sini, ya. Ini yang 0,2 ya, tapi sebelumnya yang tadi negatif. Jelas kalau yang negatif sudah selesai sebenarnya. Karena salah satu bukti bahwa di lambung tidak ada. Kalau negatif itu artinya apa? Negatif yang tidak ada. Kalau Tidak hasil ada pemeriksaan cyanidanya? negatif tidak ada cyanida. Karena memang hasil pemeriksaan seperti itu tertulis, berarti negatif sama dengan yang atas juga. Artinya tidak ada dalam tulis ini arsen negatif, artinya arsennya tidak ada. Jadi kalau cyanida tidak negatif berarti cyanidanya tidak ada. Itu pemahaman dari tabel yang ada. Gitu. Ya. Kemudian kita bicara kenapa tiba-tiba setelah itu dilakukan. Tapi sebelum saya sampai ke sana, ya, 0,1 atau 10 mikroliter itu kalau kita lihat masuknya 298, itu jumlah yang besar. Jadi kalau 0,1, kalau saya sebagai analisis toksikologi, kalau alasannya tidak cukup, saya encerkan. Saya mampu 10 atau 4 kali atau 5 kali pengenceran, dan kemudian kalau misalnya 10 mikro, maka akan 50 saya punya. Konsentrasi memang agak lebih rendah, dan alat dengan santai kita mengerjakan itu. Itu salah satunya, saya katakan. Nah, sekarang kita bicara di sini ada data. Ya, 0,2 setelah diberi formalin. Ya. Dalam hal ini, ketika kita bicara dalam konteks formalin, maka tentunya ada intervensi dalam konteks. Ya, kita tahu formalin itu adalah larutan yang merupakan bisa dibuat dari 5% zat aktifnya formaldehid, 95%-nya air. Bisa juga sediaannya 10% formaldehid dan 90%-nya air. Batas kandungan air dalam hal SK Menteri pun diizinkan yang namanya cyanida 70 ppb. Menteri Kesehatan. Oh, artinya di dalam air itu ada cyanida? Ada. Diizinkan itu. Ya. 70 ppb. Di dalam ledeng, air ledeng juga ada gitu? Ada, diizinkan untuk air minum diizinkan seperti itu. Jadi sumber itu. Kemudian juga menurut Curie tahun 1967 pun membuktikan bahwa
ya, setelah merasa suatu kematian, maka bakteri yang namanya Piocinae, ya, Pseudomonas piocinae, dia akan membentuk dan mampu merubah nitrogen-nitrogen atau nitrit-nitrit yang ada menjadi sianida. Belum lagi kalau tadi saya katakan bahwa dalam gaya hidup kita mengkonsumsi berbagai makanan sebelum kejadian. Saya nggak tahu apakah ditelusuri belum. Ya, bahwa yang bersangkutan sebelum makan apa? Kenapa? Karena bahan tambahan pangan yang namanya isobutyl nitrit dan senyawa sejenis lain, jika di dalam tubuh dan kemudian ada dalam proses metabolisme akibat adanya bakteri, maka bakteri yang tadi saya katakan Pseudomonas piocinae akan mampu mengurai atau membentuk yang namanya nitrit tadi menjadi sianida. Jadi kemungkinan faktor dari faktor kejadian alamnya dan kemudian adanya faktor setelah kematian, kemungkinan itu ada. Ya, kalau kita bicara dalam konteks 0,2 tadi. Tetapi kembali lagi saya katakan sebenarnya hasil yang negatif ini yang pertama lah yang sebagai golden evidence. Golden evidence itu. Iya, karena tanpa intervensi di situ. Tanpa intervensi. Kalau ini udah intervensi. Sudah Jadi intervensi. supaya dapat rumusan, jadi kesimpulan saudara ahli, kira-kira 0,2 ini disebabkan oleh apa kemungkinannya? Ya, itu kemungkinan karena intervensi dan kemudian juga kejadian proses alamiah tadi. Pasca Saya itu. sepakat juga dari ahli-ahli sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah pasca kematian postmortem. Postmortem. Ada jurnal dan penelitian-penelitian yang membuktikan hal seperti itu. Kemudian juga jurnal-jurnal Amerika yang mengatakan kalau makanan yang mengandung isobutyl nitrit atau senyawa nitrit dan sebagainya, dia akan berinteraksi dan kemudian membentuk suatu sianida dalam batas-batas. Itu penelitian di Jepang terhadap kopi dan teh. Ya. Kemudian saya mau bertanya, ini kan tadi saudara tampilkan di sini 298 mg. Ini adalah dari ini diambil konsentrasi daripada sianida yang ada di dalam 20 ml. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Menurut ahli terdahulu, perhitungan ini dibuat, ditemukannya 298 ini adalah karena ahli menghitung dengan cara, katanya Mirna one sip ya, jadi satu sedot, dia taksir jumlahnya bisa 20 ml, walaupun dia bilang bisa lebih, bisa kurang. Ya. Tetapi dia fix mengatakan 298. Ya, di dalam penjelasan di persidangan dia bilang bisa kurang, bisa lebih. Ya. Tapi dia bisa menghitung ini dengan cara menfikskan jumlah yang masuk itu 20 ml itu setara dengan di dalamnya terdapat 2.298 mg sianida. Sehingga pertanyaan saya, dia katakan metodenya waktu saya tanya, bagaimana caranya? Dia bilang dia bikin percobaan dengan satu orang laki-laki, yang korbannya ini adalah perempuan, umurnya berapa saya nggak tahu, yang laki-laki ini, tapi dia mengatakan bahwa dia taksir, dia mencoba menghitung 10 kali, menghirup, menyedot, maka dia simpulkan, maka setiap sedot itu adalah 20 ml. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah pendapat saudara dengan metode yang digunakan itu? Ya tentu tidak valid karena itu hanya satu orang subjektif, kemampuan daya sedot juga dan keinginan juga menjedot harusnya dilakukan secara statistik samplingnya. Jadi tidak cukup satu orang. Jadi setiap orang kan kemampuan dan keinginan menyedot itu beda-beda. Ya karena gini, saya mau bertanya ya. Ini pemahaman orang awam nih. Iya. Menyedot itu kan bukan soal kemampuan. Iya, betul. Saya nggak tahu. Soal keinginan. Saya ingin menyedot banyak, ya saya yang tahu. Saya ingin menyedot sedikit, saya yang tahu. Sehingga apakah mungkin keinginan saya bisa diukur oleh orang lain? Itu makanya saya katakan terlalu subjektif dalam konteks ini. Ya. Atau bisa dikatakan spekulatif nggak nih? Itu pendapat ya, bukan ya? Oke. Subjektif menurutnya ya. Itu selalu subjektif dalam konteks itu. Ya, karena pemahaman saya orang awam, kalau kecepatan dan kemampuan orang untuk menyedot itu mungkin bisa dihitung dengan sampel paling tidak juga 50 orang tentunya kan. Berapa, saya pernah juga melihat di dalam jurnal, berapa kemampuan seseorang umpamanya meminum susu dalam satu galon gitu loh. Itu bisa dihitung karena bikin contohnya 50 orang minum 1 galon, dihitung berapa menit. Tapi kalau soal berapa yang orang lain minum itu nggak bisa diukur menurut saya. Betul. Sudah pendapat nggak seperti pendapat itu? Ya, gitu. Ya. Nah, karena keinginan kan. Ya. Nah,
Juga pendapat saya juga menanyakan juga, apakah juga pendapat saudara itu juga bisa dibandingkan? Pikiran saya kan begini, kalau one sip, one sekali sedot itu adalah 10 ml, Ya. berarti berlaku umum kan? Ya. Pendapat itu. Berarti honey juga ada one sip. Oh. Berarti juga sekali sedot. Kalau berlaku umum, berarti dia juga menyedot 10 ml. Mestinya juga harus mati 20 juga. ml. Begitu cara berpikir awam saya. Oh. Gitu. Ya, ya. Nah, tapi tidak mati. Ya. Padahal Hani mengatakan, ya memang saya sedot, tapi enggak banyak. Berarti bisa beda. Ya. Ini kan ukurannya dibikinkan sekali sedot 20 ml. Ya. Hani menyedot, dia bilang enggak banyak, sedikit. Ya masuk akal juga mungkin kan sedikit. Ya. Artinya kita sampai pada simpulan bahwa tidak bisa disimpulkan sekali sedot itu adalah 20 ml. Sependapat begitu? Pendapat karena itu memang subjektif, untuk itulah mencegah supaya kesalahan itu tidak terjadi, maka metode statistiklah sampling itu diperlukan. Ya. Jadi dengan fakta-fakta ini, tadi saudara sudah menyatakan bahwa BB4 negatif, tidak ada cyanida, kemudian di dalam BB5 juga di hati tidak ada tiosyanat dan sebagainya. Apa kesimpulan saudara dengan melihat fakta-fakta ini? Ya, saya ragu apalagi untuk menarik suatu kesimpulan. Atau begini, apakah saudara bisa meyakini bahwa di dalam kasus ini sebenarnya tidak ada cyanida? Ya, kalau fakta data tadi bahwa ketika 7.400 tidak ada kejadian apapun, ya, dan kemudian juga kita lihat bukti-bukti di lambung yang tadi golden evidence negatif, dan di organ-organ lain negatif, jelas tidak ada cyanida. Tidak bisa cyanida. Tidak cukup untuk membuktikan bahwa itu ada cyanida. Jadi dengan katanya tidak ada cyanida dalam organ. Tidak ada cyanida dalam tubuh korban itu ya. Tapi kalau mau jawab sebab kematian, saudara nggak bisa. Ya tentunya, maksudnya apa? Sebab kematian. Oh, sebab kematian, bukanlah. Karena toksikologi hanya memberikan suatu data-data dan kemudian ahli kedokteran forensik yang menyatakan sebab matinya itu haruslah dokter, ya, gitu ya. Betul. Tapi saudara menyimpulkan bahwa tidak ada cyanida berdasarkan data-data ini, ya. Tidak ada cyanida di dalam tubuh berdasarkan korban. cairan-cairan tubuh yang diperiksa dan juga dihasilkan seperti itu. Itu kesimpulan saudara ya. Ya. Cukup yang mulia. Saya lanjutkan, ahli. Ya. Saya memakai ukuran daripada hasil labnya polisi. Lab krim mengandung 7.900 mg per liter. Saya hanya tanya singkat saja, bagaimana caranya mengencerkan itu memerlukan air berapa liter kalau menjadi 0,2? Iya. Bagaimana? Bisa diterangkan itu? Iya, dengan cara ya membagi saja itu ya. Ya. Angka 7.400 atau 7.900 ya menjadi 0,2. Jadi rumusnya V1N1 atau V1N1 dikali V2 kali N2. V1-nya adalah kita ambil berapa mili? Ya, satu misalnya 0,2 miligram per liter. Ya. Ya. Bisa diterangkan melalui papan tulis? Oh bisa, itu bisa. Ya itu Dituliskan? hanya tinggal membagi saja. Nilai konsentrasi yang ditemukan 7.400 dibagi 0,2 ya. Ya. Terus kemudian berapa angka yang dapat, itulah pengenceran yang diperlukan agar dari 7.400 atau 7.900 menjadi 0,2. Itu sederhana kok itu. 7.900 dibagi 0,2. Kira-kira banyak ini. 30 liter. 30 liter. Ya, itu. Nah, pertanyaannya begini. Apakah lambung manusia bisa memuat 30 liter? Ya, tidak, itu kan kapasitas lambung ada yang menyatakan 1 sampai 2 liter, tapi kalau cairan lambung Seandainya itu hasil daripada cyanida yang ada di kopi, yang di gelas itu 7.900 Iya. mg per liter, itu kalau menjadi 0,2 itu kan perlu air 30 berapa liter? 30 berapa? 30 liter. 30 liter. Kalau 36. perhitungan proses pengenceran. Ya, ini matematika ini. Ini supaya tahu aja. Apakah mungkin lambungnya Mirna itu menampung? Ya, kalau kita bicara proses pengenceran itu. Ya. Menurut itu. Ini kan logik. Ya. Semua orang bisa ngitung, bisa mengerti. Kalau bicara dalam konteks kejadian adalah Ini pengenceran. yang saya tanyakan pada waktu ahli gel-gel itu tidak menjawab, tidak tahu jawabnya. Oh. Ya kalau kita bicara pengenceran begitu saja. Majelis Hakim memerintahkan saya nanti tanya pada ahlinya. Hari ini saya tanyakan. Oh, jadi V1 volume 1 yang tersedia berapa? Iya. N-nya dan konsentrasinya. V2 yang diinginkan berapa nantinya? Ya.
dan kemudian berapa konsentrasi 7.400. Iya. Tinggal bagi saja itu. Apakah pertanyaannya apakah lambung manusia bisa memuat air sebanyak itu? Kalau ditanya apakah lambung manusia bisa mencapai 30 liter, ya enggak lah. Ya, berarti satu hal yang tidak mungkin. Ya, tidak angka mungkin. tersebut. Kalau kita bicara dalam kaitan dengan jumlah kandungan air tadi Ya. yang dimaksud ya. Terus mohon gambar ke-1 tadi dipertunjukkan pada saya. Yang pertama tadi. Ini? Bukan gelas-gelas botol tadi. Kemasan Oh bahan iya, kimia. oke. Ya. Nah, ini sangat penting ini. Saya persoalan ini, terdakwa ini dianggap menuangkan racun di dalam kopi. Kalau saya cermati dalam materi berupa unsur ini, hanya bisa dibawa dengan menggunakan botol plastik, terus kemasan plastik, terus kemasan botol beling, kemasan botol plastik, macam-macam seperti itu. Iya. Pertanyaannya, ini kan kapan terdakwa bisa menuang, apa tidak kelihatan kalau menuang di dalam kopi, kalau dikemas seperti itu? Iya. Ini yang perlu dibuktikan di dalam pengadilan ini. Betul. Jadi memang bahan kimia itu harus berada dalam posisi ada kemasan. Bisa nggak dibuktikan? Oh bisa. Itu. Nah, Taruh saja bahan kimia itu. seberapa banyak itu yang kalau 7.900 7.900 kan itu sekitar hitungannya jadi sekitar 5 gram kalau nggak salah itu ya. 5 gram. Ya. 5 gram. 5 gram bawa 5 gram masukkan dalam plastik dan orang menuang itu karena namanya NaCN itu higroskopis. Dituang begini Pak ya, Higroskopis artinya apa? Ketika dituangkan tidak seperti kalau kita menuangkan yang namanya pasir. Kalau pasir kering langsung kita buka plastiknya jatuh gitu. Tapi kalau natrium cyanida dia higroskopis, apa artinya dia masih bisa menyerap air dari udara sehingga ada sedikit pengenceran dikit. Sehingga kalau dituangkan harus ada gerakan-gerakan khusus. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Karena tidak bisa, kalau enggak sisanya enggak sampai 5 gram, mungkin masih nyangkut di kemasan itu. Sisanya ada nyangkut di kemasan. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa tercecer? Ya bisa saja gitu, tapi yang jelas dia harus ada dalam kemasan. Kenapa? Ini bahan berbahaya. Enggak mungkin orang membawa dari rumah digotong-gotong pakai tangan begini, rusak, hancur dia. Pakai tangan? Ya enggak seandainya begini? Enggak mungkin. Itu pasti ada kerusakan dalam kulitnya. Kalau dalam plastik seandainya paling mudahnya dituang begini? Iya dituang begitu, tapi tadi saya katakan seperti orang nuang gula? Ya, tidak seperti itu. Jadi dibuka dulu terus kemudian ditekan-tekan dulu supaya meluruh jatuh semua gitu. 5 gram itu ya? 5 gram gitu kan. 5 gram itu banyak itu. Banyak ya? Kami di labnya untuk praktikum nggak sampai 5 gram itu ya. Kecil. 5 gram itu kira-kira 1 sendok spatula, kalau spatula itu apa? 1 sendok teh itu 1 gram. 1 gram. 5 sendok teh itu ya? Ya mungkin kalau hitungannya seperti itu, ya mungkin sebenarnya. Jadi memang harus begitu. Bahan kimia tidak bisa telanjang bulat dalam keadaan, dia harus ada. Tapi kan orang awam tanya kan, ya. Betul. Supaya terang persidangan ini. Ya. Jadi kan dugaan selama ini kan menuangkan racun di dalam kopi itu. Iya, harus ada wadah itu. Harus ada wadah. Iya. Atau kemasan bahasanya. Ya. Terus saya lompat lagi satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan dari saya. Bahan sekecil apapun bisa diketahui kalau cyanida atau apa yang dites, tolong alatnya seperti apa? Saya beri gambaran, alatnya itu seperti apa? Biar publik ini tahu. Ya kalau kita bicara. Ada contohnya di situ, alat untuk mengetes satu zat itu. Sekecil apapun. Iya. Salah satu contohnya. Ya, coba dijelaskan. Kita mau apa? Kalau kita mengukurnya berdasarkan panjang gelombang, warna, maka alat itu mampunya paling-paling cuma 100 ppb atau 1 ppm lah katakanlah gitu. Kalau kita bicara yang namanya menggunakan spektro.
Kalau kita menggunakan yang sangat konvensional dengan titrasi, namanya argentometri, itu ada suatu di lab kami biasa itu argentometri dengan cyanida akan terukur terjadi endapan AGCN. Tapi itu sangat kasar. Kenapa? Karena memang jumlahnya dibutuhkan besar. Tapi kalau kita pakai spektro, kita menggunakan dalam jumlah kecil terlarut, cuman tentunya dia batas kemampuan alat mendeteksinya rendah. Kemudian kalau kita pakai yang sebelah kanan, GCMS ini sudah canggih itu. Indonesia banyak, lab-lab di Indonesia punya, ya, yaitu GCMS, ACVMS, atau juga ini ion kromatografi, ya, itu alat-alat canggih ini adalah alat-alat yang ada di Indonesia. Di Indonesia punya semua ini? Punya. Bahkan saya menemukan ada satu lab swasta punya yang namanya GCMS, LCMS itu sampai di lab Bapak ada ya? Iya. Ada ya. Jadi bisa. Iya. Jadi apa yang kemampuan? Makanya alat itu harus diuji dulu. Batas deteksi alat itu namanya bagian dari validasi. Jadi LOD, limit of detection, maksudnya apa? Batas deteksi alat itu harus diuji. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu, oh alat saya cuma mampu sampai 1 kilo misalnya. Ya sudah, jadi di bawah 1 kilo tidak terdeteksi. Oh alat saya mampu 100 gram, maka di bawah 100 gram ya tidak deteksi. Jadi harus diuji dan alat-alat sekarang sudah canggih. Kenapa? Ini zaman nanopartikel, jadi orang berbicara dalam kuantitas yang sangat rendah. Jadi kalau kita dapat kemudian 10 mikroliter, kalau dia sangat konsentrat, encerkan saja 2-3 kali. 0,1 ya, miligram. Ya, misalnya gitu. Taruhlah misalnya ada 298 miligram dalam 10 cc atau 10 mili. Kita encerkan, coba kita encerkan 5 kali. Berapa itu? Masih rendah dia. Ya, 298 bagi 5. Kemudian sebutlah yang paling 2 kali lah. 2 kali saja 298 bagi 2 100. Sekitar 160-an sekian ya. Dan kemudian itu cukup besar. Jadi dengan kata ahli kimia toksikologi itu sudah mengantisipasi, makanya perlu tervalidasi. Itulah yang saya tentunya dalam ini sangat menyayangkan saya tidak dapat informasi itu. Ya. Apa buktinya tervalidasi? Tadi LOD-nya ada, LOQ-nya ada. Apa tuh LOQ? Limit of quantification tadi ada. Ya. Kemudian linearitasnya dan material reference, yaitu saya yakin alat ini bisa mendeteksi ini. Kenapa? Karena zat ini adalah zat reference material yang sudah berlaku internasional. Jadi kalau saya ukur di mana saja dengan alat ini, maka alat ini bisa mampu mendeteksi, artinya valid seperti itu. Baik, itu pentingnya. Ali. Ya. Saya jadi ingat satu pertanyaan lagi. Bisa nggak keterangan saudara yang tadi 7.900 mg itu dipraktekkan di depan majelis hakim ini di lab? Waduh, saya sih siap, tapi kalau majelis dan semuanya itu untuk membuktikan itu boleh. Ya. Saya siap untuk itu. Ya. Saya Terima siap. kasih sebenarnya. Baik saudara ahli, tadi ahli sudah menjelaskan ciri-ciri yang meninggal karena cyanida itu adalah cherry red. Ya, hanya perlu satu ketegasan karena di dalam persidangan ini ingin membantu persidangan ini untuk lebih terang. Ya. Ada berita acara oleh ahli juga Nur Samran di dalam pemeriksaan tanggal 25 Januari di dalam nomor 11 ada jawabannya seperti ini. Berdasarkan pengalaman saya dan referensi yang saya baca, gejala-gejala klinis dari keracunan cyanida yang akut diantaranya adalah berupa pusing, gelisah, sakit kepala, berkeringat, tingkat kesadaran berkurang, gemetar, serangan jantung, sulit bernafas, pernapasan tidak teratur, pernapasan terhenti, meninggal. Umumnya, pasca kematian, warna kulit korban nampak membiru dan warna membiru tersebut tampak dengan jelas pada beberapa bagian tubuh korban seperti bibir, kuku dan ujung-ujung jari tangan. Yang kami mau sampaikan atau pertanyakan, salah satu juga saksi menerangkan di depan persidangan ini bahwa pada saat melihat Mirna di rumah sakit
Abdi Waluyo itu bibirnya biru dan kukunya juga membiru. Nah, sekarang kami ingin menanyakan, tadi ahli mengatakan bahwa itu adalah merah, sementara ini biru. Mohon dijelaskan kepada kami kenapa ada seperti ini, karena faktanya katanya membiru. Ya. Mohon dijelaskan sesuai dengan ini ahli, keilmuan ahli. Baik, saya menjawab pada sisi kompetensi saya bahwa terjadinya merah dengan alasan yang seperti yang saya utarakan di sini. Jadi kejenuhan oksigen yang terjadi. Ketika ada sianida dalam tubuh manusia, maka sianida itu akan menghambat yang namanya oksigen yang ada dalam darah melalui ikatan kompleks kimiawi antara zat besi dengan sianida, maka oksigen tidak mampu berinteraksi dengan zat besi tadi dalam rangka sistem pernapasan sel. Nah, jika itu terjadi, maka terjadilah tingkat kejenuhan oksigen. Tingkat kejenuhan oksigen itu ya tergambarkan kalau dalam hal ini di dalam darah, maka tergambarkan dalam wujud yang tadi saya katakan warna merah ini. Nah, saya tidak tahu kalau yang dalam kaitan dengan yang warna biru, tapi kalau studi literatur mengatakan itu sianosis. Ya, tapi dalam konteks saya, kejadian yang pasti kalau dia ada sianida dalam konteks ini, maka probabilitas munculnya kejadian ini karena adanya ikatan tadi, ya, sianida dengan metaglobin. Jadi kalau meninggal karena sianida itu dapat dipastikan merah, bukan biru. Ya, kalau indikasi secara umum kejadian-kejadian itu karena dengan mekanisme seperti inilah sianida bekerja, maka indikasi merah itu terjadi. Itu. Baik, tadi kelanjutan daripada keterangan tersebut disebutkan juga perubahan warna kulit menjadi membiru tersebut disebut sianosis. Ya. Seperti tadi ahli jelaskan. Mohon sekali lagi penjelasannya. Ini membiru karena ini konteksnya adalah sianida. Iya. Ada sianida di tubuh sebanyak 298 mg. Iya. Konteksnya sianida ini dengan warna biru ini. Tidak ada hubungannya. Oh, tidak ada hubungannya. Iya. Karena sianida itu adalah merah. Merah. Terima kasih. Iya. Saudara ahli, saya Iya. ingin menanyakan. Tadi kan kata saudara ahli kalau 7.400 itu kalau di ruangan itu tercium sudah harus evakuasi. Ya. Bagaimana dengan orang yang melakukan nafas buatan terhadap orang yang terkena sianida? Ya. Apa efeknya untuk orang tersebut yang melakukan nafas buatan itu? Ya begini, kalau kita bicara confirm bahwa orang itu teracuni sianida, maka salah satu produk ataupun hasil yang bisa ditemukan itu di samping namanya tiosianat itu dalam ini asap namanya gas sianida tadi. Jika itu benar-benar dia teracuni, maka napasnya itu akan terindikasi yaitu bau sianida, ACN. Dan kalau itu yang terjadi, maka yang bersangkutan kalau memberikan bantuan napas maka akan terganggu dia. Karena kalau dia keracunan sianida dalam jumlah besar, maka salah satunya adalah pembentukan asam sianida yang terjadi, dan itu juga bisa diindikasi, dan ahli forensik mengetahui itu. Makanya ahli forensik melakukan penekanan dada itu kenapa? Untuk membuktikan secara organoleptis kimia. Apa itu organoleptis? Pemeriksaan kimia bahwa melalui baunya. Kenapa? Karena mengidentifikasi kimia itu bisa melalui warna, tapi itu subjektif, melalui bau juga sama. Tetapi khas bau yang timbulkan oleh sianida, khas yaitu beta amon tadi. Jika itu terjadi dan memang pasti ada, maka akan terganggu yang bersangkutan. Yang bersangkutan sendiri pun akan mengalami gangguan. Ya, gangguannya itu seperti apa? Pingsan? Ya, bisa tergantung jumlahnya itu, tergantung jumlahnya. Tadi misalnya orang itu menelan seperti yang tadi dibilang Mas Aksis 7.400. Ya 7.400, ya tentunya 7.400 udah ya melampaui batas. Iya, kan batasnya 10 aja. Ya. Terima kasih. Ya. Cukup yang mulia.